Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-11 ini kita akan membahas contoh dari pencerminan. Ya, pencerminan itu adalah refleksi. Jadi, kalian juga ikut membayangkan apa yang terjadi ketika kalian sedang bercermin. Ya. Contoh yang pertama yaitu tentukanlah bayangan titik A dengan koordinatnya 5,-4 dicerminkan terhadap sumbu X. Langkah pertama, kalian tentukan dulu titik A-nya. Titik A 5,-4 ya. 5,-4 itu berarti 5 ini kita lihat di sumbu X. Negatif 4-nya kita lihat di sumbu Y. Ya. Ini sumbu X ya. 5 berarti di sini kita kasih tanda dulu. Ya. Kemudian Y-nya di negatif 4 ya. Ini sumbu Y, ini negatif 4. Nah, berarti dari 5 ini dia arah ke bawah ya, arah ke bawah. Jadi garis pada peta kalian boleh kalian kasih garis konstruksi seperti ini. Ini, kemudian negatif 4. Nah, inilah letak titik A. Kita tuliskan di sini A 5,-4. Ya, di sini letak titik A. Dicerminkan, nah titiknya di sini. Dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi titik A ini akan bercermin ya, dicerminkan terhadap sumbu X ini cerminnya. Berarti bayangannya akan berada di atas di kuadran 1 ya. Jadi kalau dicerminkan terhadap sumbu X berarti bayangan A ini ada di atas ya, cerminnya di sini berhadapannya. Nah, di manakah letak bayangannya? Nah, syarat dari pencerminan adalah jarak dari objek atau benda ke cermin jaraknya sama dengan cermin ke bayangan. Berarti kita hitung dulu berapa jarak dari benda atau objek yaitu titik ini ke sumbu X ya. Berapa petak? 1, 2, 3, 4. Ulangi lagi. 1, 2, 3, 4. Berarti jarak dari cermin terhadap bayangan juga 4. 1, 2, 3, 4. Nah, disinilah letak bayangan dari titik A atau yang kita sebut dengan A aksen. Berapakah koordinat dari bayangan titik A ini atau koordinat A aksen? Ya kita tinggal lihat. Kita lihat ternyata X-nya 5, Y-nya kita tarik ke arah vertikal 4. Jadi bayangan dari titik A 5,-4 adalah A aksen 5,+4. Itu contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua, tuliskan koordinat bayangan garis CD dengan titik C di negatif 5,3 dan D-nya di negatif 7, negatif 2. Ya, dicerminkan terhadap sumbu Y. Ya. Jadi nanti kita seperti yang tadi contoh 1 mengetahui atau mencari dulu berapa titik hasil bayangannya. Ya. Titik asalnya adalah titik C negatif 5,3. Ya, negatif 5 ini di sumbu X. Sumbu X sebelah kiri dari 0. Berarti ini kita kasih tanda dulu. 3. 3 ini ada di atas. Berarti negatif 5 ini kita naik ke atas ya. Biar rapi boleh pakai penggaris. Kalau tidak tinggal kalian ikuti saja. Ya. Pola yang ada pada petak buku kalian. Nah, ini tinggal di arah. Nah, ini titik C. Ya. Titik C boleh dituliskan koordinatnya yaitu negatif 5,3. Kemudian titik D-nya negatif 7, negatif 2.
negatif 7, step 1 di sini negatif 7, koma negatif 2 berarti bawah ya, ini. Ya, di situ adalah letak titik D, yaitu negatif 7, negatif 2. Karena di sini dikatakan garis, maka kita buat garis CD ya. Dengan menggunakan penggaris atau barang apa saja di rumah kalian yang bisa dibuat atau membantu membuat garis lurus. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencari bayangannya. Bayangan dari garis CD kalau dicerminkan terhadap sumbu Y. Jadi ini cerminnya sekarang. Ya, cerminnya di sini. Seperti juga tadi, kita hitung dulu berapakah jarak dari objek ke cermin. Ya, kebetulan di sini titik C. Kita akan cari di mana letak bayangan C-nya atau C aksen. Ya, kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ke sini pun 1, 2, 3, 4, 5. Boleh kalian tuliskan dulu di sini C aksen. Kemudian yang D terhadap sumbu Y yang menjadi cerminnya kita hitung juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita hitung juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini letak titik D aksen. Baru kita hubungkan. Nah, seperti ini. Tinggal kita baca. Berapakah koordinat dari C aksen? Nah, kita lihat dulu ke sumbu Y-nya. Maaf, ke sumbu X-nya dulu. 5, koma, ke sumbu Y-nya 3. Untuk titik D aksen, dilihat ke sumbu X-nya 7, ke sumbu Y-nya kita lihat negatif 2. Ya, seperti itu ya. Atau boleh juga kita dibuat notasi atau simbol dari pencerminannya. Ya, jadi titik D, titik C dulu ya. Titik C dengan koordinatnya negatif 5,3 ya, dicerminkan ya terhadap sumbu Y, M-nya sama dengan Y, maka C aksennya sama dengan 5,3. Kemudian titik D-nya yaitu negatif 7, negatif 2 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka D aksennya atau bayangannya adalah 7, negatif 2. Ya, seperti itu ya. Silakan kalian pahami dulu contoh ini, nanti kalian aplikasikan pada soalnya. Ya, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.